Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya, Dr. Ursula, Dr. Ursula. Subscribe yuk! Subscribe dulu ya, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Dan pada kesempatan ini, saya mau mencoba membahas tentang siklus menstruasi, apa yang normal dan apa sih yang nggak normal. Ini kenapa saya bahas, karena banyak banget yang bertanya, dan saya ingin mengulas mungkin supaya teman-teman lebih paham lagi kenapa kok mens aku sakit. Jadi dengan tracking siklus menstruasi kita masing-masing itu bisa memahami apakah kita termasuk golongan siklus menstruasi yang normal ataupun yang tidak normal. Nah, makanya penting banget untuk menghitung hari pertama mens kita sampai hari terakhir mens kita. Dan alhamdulillah kalau di agama Islam itu memang udah diatur bahwa menstruasi di atas 14 hari itu hari ke-15-nya dinyatakan boleh sholat. Kenapa sih sebetulnya? Karena ketika aliran darah mensnya itu sudah di atas 14 hari, sudah bisa dipastikan juga secara medis itu ada sesuatu yang tidak normal, entah di rahimnya, entah di indung telurnya, pokoknya di saluran reproduksinya. Jadi kalau kita mempelajari siklus menstruasi kita, itu bisa mengetahui apakah pembuahan kita itu berlangsung dengan normal atau tidak normal. Dan juga bisa memprediksi ada apa dengan tubuh kita. Siklus menstruasi yang nggak teratur itu bukan berarti ada masalah kesehatan di badan kita, tapi juga bisa menandakan ada masalah kesehatan di tubuh kita. Makanya penting untuk menyimak YouTube channel ini. Jadi siklus menstruasi itu adalah siklus bulanan yang dialami oleh wanita, di mana hormonnya itu mengalami kenaikan atau penurunan secara alamiah untuk mempersiapkan tubuh terhadap kehamilan. Setiap bulan, wanita yang sudah mengalami menstruasi itu mengalami suatu hal yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari indung telur atau dari ovarium kalau dari medis ya namanya. Dilepas kemana sih sel telur itu? Sel telurnya dari indung telur itu dilepaskan ke rahim. Rahim ketika kita mengalami kenaikan hormon akan mempersiapkan dindingnya untuk supaya si sel telur yang sudah matang tadi di rahim itu dibuahi oleh sperma. Dan ketika rahim itu tebal dindingnya, maka sperma dan sel telur yang bertemu nanti akan bisa membentuk embrio dan menempel pada dinding rahim, dan itulah yang disebut dengan kehamilan. Ketika sel telur yang matang itu gagal untuk dibuahi, maka dinding rahim yang tadinya udah tebal akhirnya dia luruh seiring dengan menurunnya hormon kewanitaan, dan nanti akan terwujud dalam bentuk aliran darah mens atau kita kenal dengan nama menstruasi. Yang normal itu gimana sih, Dok? Jadi siklus menstruasi yang normal pada setiap orang itu memang berbeda-beda. Yang jelas ada parameternya, yaitu siklus bulanannya 21 sampai 35 hari itu mengalami satu menstruasi. Pada gadis-gadis nih yang baru pertama kali mens, itu biasanya setelah mens pertamanya nggak langsung mens lagi bulan depannya, bahkan mungkin bisa takes a few years, jadi bisa ambil beberapa tahun baru dia siklus mensnya itu normal seperti wanita-wanita pada umumnya. Pada wanita yang mau menopause, jadi memang sudah usia 50 tahunan dan memang sel telurnya udah mulai habis dan estrogen di dalam tubuhnya sudah mulai berkurang, sehingga siklus menstruasinya juga mulai tidak teratur lagi. Mungkin terlalu lama, di atas 35 hari baru mens lagi, atau mungkin dalam sebulan bisa 2 kali gitu. Misalnya dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi yang hormonal seperti pil KB, kemudian suntikan, suntik sebulan, suntik 3 bulan, terus implan. Kemudian untuk some case IUD atau spiral itu kan memang non hormonal tapi berada di dalam dinding rahim sehingga menyebabkan inflamasi, dan mensnya itu menjadi lebih banyak, dan pada some cases aja ya itu menjadi lebih nyeri. Kamu sedang hamil atau sedang menyusui? Kalau iya jawabannya, ya jelas siklus menstruasinya udah jelas pasti terganggu, karena misalnya pada kehamilan hormonnya itu kan terus
terus meningkat di dalam badan untuk mempersiapkan janinnya. Sehingga hormon yang meningkat itu menyebabkan si dinding rahim yang tadinya menebal itu terus menebal gitu. Kalau orang nggak hamil kan si dinding rahim yang tebal tadi luruh menjadi darah menstruasi. Nah, kalau orang hamil kan si dinding rahimnya itu tetap stay di situ untuk mempersiapkan si jabang bayi membesar dan terus membesar sampai nantinya melahirkan dan akhirnya membersihkan diri tuh si rahimnya dengan masa nifas dan masa menyusui. Nah, ketika masa menyusui itu hormon kita juga sedang tinggi-tingginya sehingga mempengaruhi siklus menstruasi menjadi tidak reguler gitu. Jadi lebih jarang-jarang sih biasanya. Bahkan kalau misalnya orang habis melahirkan, kemudian dia menyusuinya itu intens, betul-betul full ya ke babynya. Biasanya, apalagi ASI eksklusif, biasanya dalam 6 bulan pertama itu bisa menjadi kontrasepsi alamiah karena hormonnya itu tinggi terus. Meskipun misalnya melakukan hubungan suami istri, tidak akan hamil gitu. Meskipun ada beberapa kasus yang tiba-tiba memang hamil karena hormonnya mungkin sudah mulai turun, tergantikan oleh hormon progesteron dan estrogen, kemudian siap deh dia untuk hamil. Ada masalah makan atau eating disorder, misalnya nih dari teman-teman ada yang sedang diet atau memang mengurangi makan makanan yang berprotein dan berlemak, itu kan berpengaruh juga untuk hormon kewanitaan sehingga menstruasinya juga menjadi lebih jarang-jarang atau makannya terlalu banyak, itu juga bisa jadi mensnya jadi terlalu cepat. Atau misalnya teman-teman sedang kelelahan dalam artian mungkin pekerjaannya sering lembur atau misalnya olahraga yang cukup berat sehingga menyebabkan siklus menstruasinya juga menjadi tidak teratur. Nah, ini udah mulai masuk ke beberapa penyakit yang memang bisa menyebabkan siklus mensnya tidak teratur, yaitu ada namanya penyakit PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Apa itu, Dok? Jadi pada Polycystic Ovarium Syndrome itu kalau nanti diperiksakan, ini ketahuannya lewat USG yang jelas ya. Nah, ketika di USG oleh dokter itu terlihat di indung telurnya atau di ovariumnya itu sel telurnya itu kecil-kecil, namanya polikistik. Jadi sel telur itu kalau dilihat dari USG memang bentuknya kayak kista. Jadi dia bulat-bulat gitu. Nah, polikistik ini jadi sel telurnya kecil-kecil dan banyak di ovarium. Sel telurnya itu meskipun banyak tapi tidak fungsional gitu, nggak bisa untuk suburnya si cewek itu gitu. Jadi cuman menang banyak doang tapi nggak ada fungsinya. Biasanya kondisi-kondisi ini diakibatkan oleh kondisi tubuh yang mungkin terlalu banyak estrogennya. Kan harusnya imbang tuh estrogen sama progesteron. Nah, ketika terlalu banyak estrogennya, misalnya nih pada orang yang obesitas, pada cewek obesitas atau terlalu banyak makan makanan yang junk food, nah itu bisa menyebabkan PCOS ini. Terus ada lagi namanya premature ovarian failure, yaitu kondisi di mana indung telurnya itu tidak fungsional tapi terlalu dini gitu. Kan biasanya indung telur nggak fungsionalnya nanti pas menopause. Nah, ini tuh terlalu dini, misalnya sebelum 40 tahun dia udah mengalami premature ovarian failure. Nah, itu bisa menyebabkan siklus mensnya tidak irregular. PID itu pelvic inflammatory disease, inflamasi di pelvis. Jadi emang ada suatu inflamasi di daerah panggul, di daerah saluran reproduksinya. Biasanya diawali dengan keputihan yang berbau tidak sedap atau vaginanya gatal atau mungkin kurang menjaga kebersihan di daerah kewanitaan sehingga ini yang infeksi yang terus-menerus di daerah kewanitaan di vagina itu naik ke bagian rahim dan ke indung telur sehingga disebutnya pelvic inflammatory disease. Udah infeksinya itu meradangi semua di bagian panggul, semua organ di bagian panggul. Ini bisa menyebabkan menstruasinya tidak reguler. Nah, yang terakhir itu adanya penebalan otot di rahim atau disebutnya fibroid. Orang ngomongnya miom ya. Itu juga bisa menyebabkan menstruasinya tidak teratur. Pada fibroid uterus ini, mensnya itu justru menjadi lebih banyak nyeri dan juga lebih panjang periodenya dengan endometriosis. Endometriosis itu apa? Jadi selaput dalam rahim itu namanya endometrium
dia posisinya itu ada di tempat lain yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga biasanya mensnya menjadi lebih panjang, lebih nyeri, dan lebih banyak daripada orang normal. Di awal saya udah bilang untuk mempelajari siklus menstruasi kita masing-masing. Tapi gimana sih dok cara mempelajarinya? Pertama, kalau sekarang sih banyak aplikasi-aplikasi di HP yang bisa menghitung siklus menstruasi kita. Download aja, nggak susah kan? Download aja dan catat tanggal berapa kamu menstruasi yang kamu ingat terakhir. Yang perlu dicatat tuh apa sih? Yang pertama, hari pertama kamu mens yang terakhir. Kemudian kapan berakhirnya, sehingga ketahuan kan tuh durasinya berapa lama. Yang normal durasi itu ada yang cuma 3 hari bisa langsung selesai, sampai 14 hari itu masih normal. Ketika hari ke-15 masih alirannya masih banyak, mensnya masih banyak, itu berarti ada some case yang perlu kamu periksakan ke dokter obsgin atau ke dokter kandungan setempat untuk dilakukan USG abdomen. Yang kedua itu adalah alirannya. Apakah alirannya itu hanya sedikit-sedikit seperti flek-flek aja atau deras dan banyak? Nah ini harus detail ya, karena misalnya nih ada saya tuh udah 10 hari dok mens terus. Nah ini harus diceritakan ke dokternya, tapi di hari pertama sampai ketiga aja dok yang deras, dan harus ganti pembalut sampai 5 kali sehari. Di hari keempat sampai hari ke-10 ini cuman plek-plek aja, tapi kan saya bingung dok, nggak bisa sholat. Nah itu perlu detail kayak gitu, karena itu untuk menentukan juga apakah itu berbahaya atau enggak gitu. Apakah ada perdarahan yang tidak normal? Normal tuh maksudnya gimana dok? Jadi misalnya mens kita setiap tanggal 15 itu kalau siklusnya sama terus ya setiap bulan. Nah tanggal 15 start, tanggal 20 selesai misalnya. Setiap bulan kayak gitu, tapi tiba-tiba di tanggal 30 kok mens nggak normal nih gitu. Padahal kan aku biasanya tanggal 15, terus nanti tanggal 15 lagi. Itu harus dicatat juga. Dan kalau memang baru cuman sekali sih ya udahlah diterima dulu aja ya. Apalagi kalau misalnya tidak mengganggu aktivitas. Misalnya nih mengganggu aktivitas, misalnya nyeri banget, nyeri hebat sampai tidak bisa beraktivitas, sampai misalnya kram perutnya, terus tidak bisa jalan, udah minum obat pereda nyeri seperti yang ringan seperti paracetamol atau asamifenama masih nyeri. Nah itu perlu tanda tanya. Kecuali nyerinya itu masih bisa ditahan dan masih bisa mereda dengan obat-obatan warung atau obat-obatan yang memang kita sedia di rumah. Terus yang perlu dicatat lagi adalah perubahan yang lain. Misalnya kadang siklus hormonal ini mengubah emosional kita. Kadang kita lebih emosi atau lebih mellow. Itu dicatat juga meskipun itu bukan hal yang berbahaya. Nah, saya harus apa sih dok kalau saya mengalami mens yang tidak teratur? Udah banyak ya penyebabnya. Kalau misalnya teman-teman belum mau untuk konsultasi ke dokter kandungan, nggak apa-apa dengan mencoba beberapa cara. Yang pertama, jaga stamina. Jadi bisa jadi kan kita siklus mensnya tidak teratur karena kita kelelahan. Jadi istirahat yang cukup, kemudian jangan stres, karena stres itu juga sudah banyak ya penelitiannya bahwa stres itu memicu tubuh untuk mengeluarkan zat-zat kimia yang akan merusak sel-sel tubuh itu sendiri, sehingga hormon juga jadi nggak imbang dan pada akhirnya siklus menstruasinya juga tidak teratur. Kemudian yang kedua, jaga pola makannya. Mungkin bagi teman-teman yang suka junk food, dikurangi dulu dan banyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu kan mengandung banyak antioksidan, vitamin C, vitamin E yang memang bagus untuk hormon wanita. Kemudian juga makan makanan yang mengandung banyak vitamin E seperti toge, kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau. Itu kan bagus banget tuh buat wanita, selain untuk memperlancar siklus menstruasi, juga untuk menjaga kecantikan kulit. Banyak olahraga sehingga tetap terjaga kan berat badannya. Nah, semua cara itu sudah dilakukan tapi belum berhasil, mungkin teman-teman nggak ada salahnya dong berobat ke dokter. Mungkin kalau untuk awal-awal nggak harus ke dokter kandungan, bisa dengan konsultasi ke dokter umum setempat. Dari dokter umum itu kan akan disuges beberapa obat atau beberapa saran untuk dicoba di rumah. Nah, obat yang biasanya diresepkan oleh dokter itu bisa jadi itu adalah pil KB. Tapi bukan berarti teman-teman ini yang belum menikah nggak boleh minum.
pil KB itu kan sebenarnya hanya nama, tapi pada intinya isinya adalah hormon yang mungkin memang sengaja diresepkan oleh dokter untuk menjaga agar hormon-hormon di dalam tubuh teman-teman itu tetap seimbang, sehingga siklus menstruasinya bisa berjalan dengan baik dan normal sebagaimana wanita pada umumnya. Tapi sekali lagi ingat bahwa setiap wanita itu unik dan memiliki normal menstruasinya masing-masing. Makanya perlu ada pencatatan khusus dari teman-teman di HP masing-masing nih. Saya mens terakhir tanggal berapa, terus mensnya seperti apa, nyeri atau tidak, mengganggu aktivitas atau tidak. Itu penting untuk pengetahuan bagi teman-teman sendiri karena setiap wanita itu berbeda dan unik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap YouTube channel ini. Dadah!